Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang sangat luas, mulai dari suku, agama, ras, budaya, hingga latar belakang sosial masyarakatnya. Keberagaman tersebut menjadi ciri khas sekaligus kekuatan bangsa Indonesia. Namun, di balik keberagaman itu, terdapat berbagai pandangan, sikap, dan cara berpikir yang berbeda-beda dalam menyikapi suatu persoalan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perbedaan pandangan seringkali muncul, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan, organisasi, maupun dalam ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman nilai yang mampu menjadi landasan dalam menyikapi keberagaman tersebut agar tidak menimbulkan perpecahan. Nisa, kayaknya bukunya kurang cocok deh. Aku mau nyari dulu ya. Iya, nggak apa-apa, di situ aja banyak itu. Oke. Habis sih gabung ya Kak. Oh iya, silakan duduk aja. Hai Lingga. Iya, dari mana aja kamu? Ikut aja ya gabung. Ayo. Teman-teman, aku ada temen nih. Kenalin. Hai. Hai juga. Sini gabung. Sini kamu duduk. Kenalin Kia, nama aku Diva. Kia. Kamu dari mana? Aku dari Sunda. Kamu dari mana? Sunda mana? Sunda banyak tau, luas. Aku dari Bekasi. Oh, Bekasi. Aku dari Padang. Oh iya. Hai, aku Anissa. Aku asal Aceh. Wah, jauh juga ya. Iya, alhamdulillah. Halo, aku Fitri dari Pamulang. Wah, dekat kampus ya? Soalnya aku pernah dengar. Cuma 15 menit dari sini. Oh iya, kalian belum kenal aku ya? Belum. Kenalin, nama aku Lingga. Aku dari Lampung Tengah. Hai, Lingga. Dalam kehidupan kampus, mahasiswa sering berkumpul untuk belajar dan berdiskusi bersama. Dari proses membaca dan memahami berbagai sumber, inilah muncul beragam sudut pandang dan cara berpikir. Teman-teman, kalian udah belajar buku ini belum? Udah tuh, aku udah baca. Aku sih udah baca bab 1, tapi jujur aja ya aku masih agak bingung. Kenapa sih harus belajar metodologi? Kan yang penting ajarannya. Nah, kataku justru itu tahu poinnya, Lingga. Jadi tuh kita metodologi ini tuh kan kita mempelajari atau memahami ajaran Islam. Nah, kalau misalnya kita nggak mempelajari ini, nanti kita jadi kayak salah tafsir gitu, salah baca. Jadi penting banget tau kita harus belajar itu. Tapi metode itu banyak banget. Ada yang pakai pendekatan normatif, ada yang historis, ada juga yang kontekstual. Jadi malah ribet sih. Nah, menurutku justru menarik karena Islam itu luas. Kalau kita hanya memakai satu pandang, maka kita akan kehilangan makna. Ya nggak sih? Nah, setuju. Menurut aku, metodologi itu membawa kita makin dekat dengan nilai-nilai Islam, bukan malah berdebat soal siapa yang paling benar. Kalau aku sih lebih suka ke pendekatan normatif ya, karena langsung berpegang teguh pada teks, nggak perlu tafsir yang aneh-aneh. Dan story itu juga penting tahu kan, kita biar kayak kita tahu tentang konteks ayat atau hadisnya itu yang kita pahami itu tuh berasal dari mana. Kalau aku lebih ke pendekatan sosial, karena Islam bukan hanya tentang ibadah doang, tapi juga bermasyarakat. Ya, menurutku semua pendekatan itu saling melengkapi. Kita nggak bisa bilang satu yang paling benar. Ya, intinya metodologi itu
mengajarin kita untuk memahami Islam secara utuh. Pancasila mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, sebagaimana tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perbedaan pendapat bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan secara emosional atau diselesaikan dengan kekerasan, melainkan dijadikan sebagai sarana untuk mencapai keputusan bersama melalui musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, perbedaan pendapat seharusnya menjadi bagian dari proses pendewasaan bangsa. Mahasiswa sebagai generasi intelektual diharapkan mampu menyampaikan pendapat secara kritis, santun, dan beretika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang adil, damai, dan harmonis.